Ketika Indonesia bersiap menghadapi dua laga terpenting dalam sejarah sepak bolanya, muncul satu kabar yang mengguncang publik sepak bola tanah air. Emil Audero, kiper naturalisasi yang digadang-gadang bakal jadi tembok kokoh Garuda, terancam telat bergabung. Alasannya? Bukan cedera. Bukan juga alasan pribadi. Tapi, karena Palermo. Ya, klub Serie B Italia itu bisa menjadi penghalang utama Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Di tanah air, kita bersatu, merah putih di dada menyatu. Palermo, playoff, dan tanggal keramat, 2 Juni. Demi bangsa, demi juara. Palermo secara resmi lolos ke babak playoff promosi Serie A 2025 hingga 2026 setelah menang meyakinkan atas Frosinone. Di laga yang berlangsung pada Sabtu dini hari, Emil Audero tampil sebagai penjaga gawang utama dan membawa timnya menang 2-0. Kemenangan ini bukan hanya membawa euforia bagi publik Palermo, tapi juga memicu kepanikan kecil bagi pendukung timnas Indonesia. Kenapa? Karena playoff Serie B akan berakhir pada 2 Juni. Dan Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni. Artinya, Emil hanya punya waktu 2-3 hari sebelum laga krusial di Gelora Bung Karno. Martin Paes absen, Indonesia krisis kiper di laga krusial? Sebagai informasi penting, Martin Paes, kiper utama timnas Indonesia, dipastikan absen pada laga kontra Cina karena akumulasi kartu kuning. Ini membuat situasi semakin pelik. Indonesia tidak hanya akan menghadapi Cina, tim kuat Asia, tetapi juga tanpa penjaga gawang utamanya. Dalam kondisi seperti ini, peran Emil Audero menjadi sangat vital. Namun, jika Emil baru tiba di Jakarta pada 3 Juni atau bahkan lebih lambat, apakah cukup waktu baginya untuk beradaptasi dengan ritme permainan timnas dan iklim tropis Jakarta? Langsung ke Jakarta, tanpa TC Bali? Sesuai informasi resmi, Emil Audero memang tak akan ikut pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia di Bali. Jika Palermo lolos ke final playoff, Emil akan langsung terbang ke Jakarta usai laga terakhir pada 2 Juni. Praktis, ia akan melewatkan seluruh sesi pematangan taktik dan adaptasi dengan rekan-rekannya. Dalam sepak bola level internasional, kekompakan dan chemistry sangat menentukan. Lantas, bisakah seorang Emil Audero, sekelas Serie A, langsung tampil prima tanpa persiapan maksimal? Emil Audero, harapan baru yang langsung diuji. Emil Audero baru saja resmi menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Ia datang dengan segudang pengalaman dari Serie A bersama klub-klub top seperti Sampdoria dan Juventus. Sosoknya digadang-gadang bakal menjadi salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namun belum sempat menunjukkan kiprahnya di laga resmi, Emil langsung dihadapkan pada tekanan luar biasa. Harus tampil maksimal saat debut melawan Cina, demi menjaga peluang Indonesia ke Piala Dunia. Inilah ujian sesungguhnya bagi seorang naturalisasi. Bukan hanya soal kualitas, tapi mental dan loyalitas. Apa kata Emil? Siap bela Garuda. Dalam pertemuannya, bersama pelatih kiper beberapa waktu lalu, Emil menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Ia tahu Martin Paes terkena akumulasi, dan ia sudah bersiap mental untuk turun sebagai starter. Dengan pengalaman internasional dan jam terbang tinggi, banyak yang optimis bahwa Emil akan mampu menjawab kepercayaan tersebut meski tanpa TC. Namun tetap saja, pertanyaan menggantung di benak publik. Apakah waktu yang sangat mepet itu akan cukup untuk mengamankan clean sheet melawan Cina? Waktu lawan, logistik, dan pemulihan. Jika Emil baru bermain pada malam 2 Juni waktu Italia, ia baru bisa terbang ke Indonesia pada 3 Juni. Dengan durasi perjalanan 15-17 jam, ditambah perbedaan waktu, kemungkinan besar Emil tiba pada malam 3 atau pagi 4 Juni. Itu artinya, dia hanya punya 1 atau maksimal 2 hari sebelum pertandingan pada 5 Juni. Belum termasuk kelelahan, jet lag, dan proses adaptasi cuaca. Ini jelas bukan skenario ideal. Namun jika pelatih dan tim pelatih percaya padanya, maka Emil akan langsung diturunkan sebagai starter.
Risiko atau kepercayaan? Apa yang akan dipilih pelatih? Memaksakan Emil meski tanpa adaptasi? Atau memiliki percadangan yang sudah ikut TC sejak awal? Dilema ini tidak sederhana. Di satu sisi, kualitas Emil jauh di atas rata-rata. Di sisi lain, persiapan mental dan fisik adalah kunci di laga hidup mati seperti ini. Publik Indonesia, yang sudah terlalu lama menanti penampilan di Piala Dunia, tentu tak ingin gegabah. Namun disitulah letak tantangannya. Demi Garuda, demi bangsa. Apapun yang terjadi, kisah Emil Audero akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Apakah ia berhasil mencatat debut gemilang dan membawa Indonesia ke Piala Dunia? Atau justru kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan dan koordinasi? Yang pasti, publik menunggu. Garuda menanti sang penjaga terakhir. Dan Emil Audero, kini bukan lagi pemain Palermo semata, tapi milik seluruh bangsa. Jika kamu percaya timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tulis di kolom komentar. Ayo Garuda, kami percaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kabar terkini seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Hanya di TN Sport.